Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru, penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus, puji syukur kami aturkan Tuhan, karena Kau Yesus kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, jaga kami selalu Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa-Mu Tuhan. Kami tidak bisa Yesus. Kami tahu itu Tuhan. Kau yang memberi kami hikmat Tuhan, yang mengarahkan kami menuju kebaikan Tuhan, agar kami selalu di jalur yang benar, mengarah kepadamu Yesus. Selalu sertai kami Tuhan. Terima kasih untuk segala damai sejahtera-Mu yang telah Kau curahkan pada kami Tuhan. Berkat-berkat yang telah Kau curahkan pada kami, berkat surgawi, berkat duniawi, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu. Terima kasih Yesus, kesetiaan-Mu, keadilan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Beracaralah Yesus, berbicaralah. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan baca perikop selanjutnya. Ditulis di Matius 24 ayat 3 sampai 14, ditulis juga di Markus dan Lukas. Markus di pasal 13 ayat 3 sampai 13, Lukas di pasal 21 ayat 7 sampai 19. Kita akan baca semuanya ya. Permulaan penderitaan, Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesusahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan kembang bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita akan baca ya bagaimana Markus menulis. Ditulis di Markus 13.
Ayat 3 sampai 13, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang harus dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anaknya akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kita akan baca Lukas ya. Bagaimana Lukas menulisnya. Ditulis di Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat akan ada penyakit sampah dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Kita garis bawahi ya. Kalau kita bertahan, kita akan memperoleh hidup. Suatu perikop yang sebenarnya merupakan sambungan ya atas perikop yang kita baca kemarin. Bait Allah akan diruntuhkan. Murid-murid Yesus bertanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Kita punya roh, kita punya Alkitab ya.
Di mana di sini banyak ayat-ayat Tuhan yang menjadi pedoman kita. Tetapi kita tahu zaman sekarang ayat-ayat pun bisa dibelok-belokkan. Bahkan yang cinta Tuhan sama yang lainnya saling menyerang dengan dasar Alkitab yang sama. Tapi kita percaya Roh Kudus. Bahkan Tuhan masih berbicara kepada manusia. Salah satunya saya. Kalau kita mengimani ya, kita imani Tuhan akan selalu berbicara kepada banyak orang. Tidak 1, 2, 3 orang, kita berdoa lebih. Sehingga saat Tuhan menubuatkan seseorang banyak saksi. Itu yang kita doakan ya. Kita harapkan itu terjadi terus-menerus. Karena saat kita di dunia saat ini saja, di zaman sekarang, sudah banyak macam orang ya, apalagi di hari-hari yang akan datang, di puluhan tahun yang akan datang. Waspadalah, Tuhan berkata. Janganlah kita disesatkan. Itu yang Tuhan ajarkan. Bertahanlah. Kita pernah baca ya sekilas di Markus yang kemarin kita baca, tapi kita belum baca tulisan semuanya ya. Anak melawan ayah, ayah melawan anak, bangsa melawan bangsa. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di mana-mana. Akan banyak kelaparan, itu Tuhan Yesus sudah katakan. Dan kita diminta untuk waspada. Dan siapapun yang bertahan sampai kesudahannya akan memperoleh hidup. Bertahan bagaimana? Tentunya bertahan dengan cara Tuhan. Dengan apa? Dengan tetap cara menginjil. Kita sebarkan kebaikan Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus. Mendekat kepada Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk dalam perlindungan Tuhan, itu cuma satu-satunya cara. Cara kita apa? Bertahan sampai kesudahannya. Jangan heran kalau nanti karena nama Tuhan kita diserahkan kepada penguasa-penguasa. Karena nama Tuhan Yesus. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus ini. Berjaga-jagalah sebagai sesama orang Kristen. Kan Tuhan sudah katakan juga ya, untuk saling membantu sama dalam tubuh Kristus. Saling menjaga. Itu akan kita alami. Kita harus tahu itu. Ini yang akan kita alami. Dan katakan lagi, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang akan memakai nama Tuhan. Kalau zaman sekarang banyak pendeta yang memakai nama Tuhan Yesus, tapi sebenarnya menyesatkan. Mari kita minta hikmat Tuhan untuk kita diarahkan kepada orang-orang yang benar. Karena Tuhan sendiri katakan, banyak orang yang akan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini yang akan terjadi. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Itu belum apa-apa. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan kebam bumi di berbagai tempat. Ini yang akan terjadi. Dan sudah terjadi ya beberapa kali selama abad ini ya, beberapa abad ini sudah banyak perang terjadi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Mari kita saling menguatkan. Mari kita saling menguatkan.
sebagai orang-orang yang mencintai Yesus. Mencintai Yesus itu harus ada keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Kalau kita benar-benar tahu ya, itu apa yang diajarkan Tuhan Yesus, tentunya kita tidak akan saling menyerahkan, saling membenci. Tentunya ada komunikasi agar tidak ada adu domba ya, agar segera keluar jalan keluar. Itu yang Tuhan katakan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mari kita pandang orang-orang sekeliling kita. Apakah saat ini banyak orang-orang yang punya kasih dingin? Saat melihat orang lain menderita, dia diam saja. Tidak ada keinginan untuk menolong. Saat ada sesuatu, dia tidak mau berbagi kasih, memberitakan Injil, kasih sukacita. Jangan-jangan malah diri kita mengalami itu, kasih kita dingin. Mari kita introspeksi diri. Tentunya kita kalau introspeksi diri, bisanya ke diri kita dan orang-orang sekeliling kita. Kalau kita punya otoritas lebih, kita ada di suatu kelompok, tentu kita bisa mengasih tahu kelompok itu. Apalagi kalau kita menjadi gembala sidang ya, atau pendeta, kita tentu bisa menyalurkan kasih Tuhan lebih lagi. Mari kalau siapapun yang dikasih kesempatan, coba cek diri kita. Atau orang-orang sekeliling kita, jangan-jangan yang dikatakan Tuhan ini sudah terjadi banyak kasih yang dingin. Di mana tidak ada belas kasihan, tidak ada keadilan, tidak ada kesetiaan. Kasih yang dingin. Inti dari kitab Taurat atau kitab Tuhan tidak dilaksanakan. Coba cek diri kita. Tuhan katakan ini. Kasih akan menjadi dingin. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Coba cek diri kita dan orang-orang sekitar kita. Agar apa? Agar tidak berkelanjutan. Agar tidak berkelanjutan. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kasih yang dingin. Jangan-jangan itu menyerang kita. Yang Tuhan Yesus katakan 2000 tahun yang lalu, jangan-jangan sudah menyerang anak-anak kita. Yang Tuhan Yesus katakan itu jangan-jangan sudah menyerang keluarga kita. Coba cek diri kita, coba kita kontrol. Kalau diri kita bisa ke kontrol rumah sakit ya. Tapi kalau soal kerohanian, mari saling cek. Apakah kasih kita sudah dingin? Tidak ada keadilan, tidak ada belas kasihan, tidak ada kesetiaan. Coba cek diri kita. Dan dikatakan ini juga ya. Tetapi sebelum semuanya itu, ini di Lukas ya, ayat 12. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Tuhan katakan, apapun ya yang menghalangi kita, jadikan itu kesempatan untuk bersaksi. Menjadi kesaksian bagi Tuhan. Itu sendiri yang Tuhan Yesus katakan ya. Itu kesempatan bagi manusia untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Tuhan akan memberikan Roh Kudus yang seperti kita pernah baca ya kemarin-kemarin. Roh Kudus yang akan berbicara. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu
saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Ada beberapa orang manusia di muka bumi ini akan diserahkan oleh orang tuanya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Dan beberapa akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kita akan dibenci oleh karena nama Tuhan Yesus. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi tidak satu helai pun rambut kita akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kalau kita bertahan, kita akan memperoleh hidup kita. Amin ya. Amin. Kiranya ini menguatkan kita gambaran yang akan dialami manusia-manusia di akhir zaman. Kasih akan dingin. Karena apa? Orang tua menyerahkan anak-anaknya. Saudara-saudaranya akan menyerahkan, sahabat-sahabatnya akan menyerahkan. Manusia akan dibenci oleh karena nama Tuhan Yesus. Tetapi siapapun yang bertahan ya, Tuhan katakan sehelai rambut pun tidak akan hilang. Dan kalau bertahan, kita akan memperoleh hidup kita. Amin ya. Amin. Ini menguatkan kita, mengajarkan kita. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Banyak gempa bumi di mana-mana terjadi. Banyak kelaparan. Mari sebagai orang-orang yang tahu Alkitab ya, tahu tentang kasih karunia, kesetiaan, keadilan, belas kasihan. Mari kita menjadi tangan-tangan Tuhan Yesus ya. Untuk memberkati siapapun, untuk menguatkan siapapun. Tidak menjadi salah satu orang yang menyerahkan sahabat-sahabatnya. Tidak menjadi orang tua yang menyerahkan anaknya. Tidak menjadi saudara yang menyerahkan saudaranya. Mari kita menjadi kepanjangan Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu. Semakin hari semakin